Tips sebelum membeli rumah second. Tips sebelum membeli rumah second, rumah baru atau rumah second pun sebenarnya tidak ada bedanya, semuanya perlu dipertimbangkan secara teliti. Membeli rumah second jelas harus dicermati lebih seksama karena kondisinya tentu berbeda dengan rumah baru, karena rumah second telah mengalami perjalanan waktu. Rumah second atau rumah yang pernah ditempati sebelumnya, kondisinya jelas berbeda dengan rumah yang baru. Otomatis, memilihnya pun membutuhkan penglihatan yang jeli, namun kadang agak terasa mudah. Seperti halnya membeli barang bekas. Jika Anda cermat dan sabar dalam memilih dan mencari, maka Anda akan mendapatkan yang berkualitas dengan harga yang miring. Kecermatan memilih dan mengamati secara keseluruhan rumah second yang akan Anda beli, sangat diperlukan. Karena jika tidak cermat memilihnya, alih-alih menginginkan harga yang terjangkau, Anda malah akan mengeluarkan kocek lebih untuk biaya perbaikan. Nah, pastikan Anda memperhatikan hal-hal berikut ini sebelum memutuskan untuk membeli rumah second. 1. Budget. Ada harga ada barang. Begitulah kata pepatah. Ya, budget adalah hal terpenting yang harus Anda perhatikan. Pastikan budget yang Anda punya tersebut, memadai untuk pendanaan rumah yang sesuai dengan keinginan. Namun jika budget pas-pasan, tetapi Anda punya keyakinan mampu membeli rumah tersebut, tak ada salahnya jika Anda memilih untuk membayarnya secara kredit. Rumah second pun bisa diikut-sertakan dalam KPR Kredit Perumahan Rakyat loh. Tapi jika Anda memiliki dana yang cukup dan sudah mantap memilih rumah tersebut, pembayaran cash juga boleh, karena terkadang Anda akan diberi potongan harga oleh penjualnya. 2. Kondisi rumah. Melihat kondisi rumah second tidaklah mudah, karena kondisi atau ketahanan dari tiap-tiap bagiannya tidaklah bisa dipastikan umurnya, masih layak ataukah perlu dilakukan perbaikan penggantian. Maka, jika Anda tidak memiliki keahlian khusus di bidang pengamatan ini, bawalah tukang kontraktor kepercayaan Anda untuk mengecek seluruh kondisi rumah. Perhatian perlu difokuskan pada dinding-dinding rumah, apakah lembab atau rembes, cat terkelupas, dan lain sebagainya. Perhatikan juga langit-langit di seluruh ruangan untuk mencari tahu hal-hal yang urgen. Mulailah memeriksa seluruh kondisi rumah dari depan hingga belakang, serta dari bawah hingga atas. 3. Utilitas. Kelancaran sistem utilitas adalah hal yang mutlak untuk mendukung aktivitas di dalam sebuah rumah. Memeriksa sistem utilitas tidak kalah penting dengan memeriksa bagian rumah yang lain. Pastikan bahwa aliran listrik di dalam rumah lancar dan alirannya mudah untuk diperbaiki jika ada kerusakan. Cobalah untuk menyalakan peralatan elektronik atau lampu untuk memastikan bahwa saluran listrik berjalan dengan baik. Perhatikan tempat colokan listriknya, apakah sudah memadai atau belum. Perhatikan pula apakah saluran telepon dan TV sudah diletakkan pada posisi yang nyaman. Periksa kondisi, ketersediaan dan aliran air bersih, serta kelengkapan keran air di seluruh bagian rumah. Periksa pula sistem sanitasinya, apakah kondisi dan alirannya sudah memadai dan sesuai standar. Lantai, tembok dan wastafel kamar mandi juga perlu diperhatikan untuk melihat ada tidaknya kebocoran. 4. Lingkungan sekitar. Lakukan survei atau observasi menyeluruh terhadap wilayah sekitar lokasi rumah yang hendak Anda beli. Setidaknya, periksalah kedekatan dan kelengkapan fasilitas umum di rumah yang hendak Anda beli seperti ketersediaan pasar, klinik, rumah sakit, sarana transportasi umum, rumah peribadatan, kantor polisi, sekolah, dan lain sebagainya. Amati pula bagaimana kondisi jalan menuju lokasi rumah Anda, apakah aman, nyaman, dan bebas banjir. Selain itu, jika Anda menginginkan suasana lingkungan rumah yang kondusif, tenang, dan jauh dari kebisingan, hendaknya pengamatan dilakukan lebih dari satu kali pada saat siang dan malam hari. Lihat pula kondisi keamanan di lingkungan sekitar kompleks dengan bertanya pada satpam atau penduduk sekitar. 5. Surat dan dokumen. Apabila Anda sudah sreg dengan rumah second yang hendak Anda beli, tahap terakhir adalah periksa kelengkapan surat dan dokumen-dokumen terkait. Karena, permasalahan dokumen-dokumen dan surat-surat ini tak jarang menjadi sumber persoalan dan perselisihan di kemudian hari. Bawalah notaris yang Anda percaya untuk mengabsahkan surat dan dokumen-dokumen tersebut dan pastikan bahwa rumah yang hendak Anda beli tidak mempunyai permasalahan hukum sebelumnya.